Halo semuanya, selamat datang di video kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Julia, NPM 2142112. Dan teman saya yaitu Nanitan, NPM 2142087. Kami dari kelompok 9, kelas 3 KMA. Jadi di video kali ini kami akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi, atau yang lebih dikenal dengan istilah SIA. Jadi yang pertama kami akan membahas pengertian dari SIA. Jadi SIA ini adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi sistem informasi akuntansi ini melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengguna internal untuk melaporkan informasi kepada investor, kreditor, dan otoritas pajak. Umumnya, SIA ini merupakan metode berbasis komputer yang untuk melacak aktivitas akuntansi yang hubungannya ini dengan sumber daya teknologi informasi. SIA ini menggabungkan praktik akuntansi tradisional dengan sumber daya teknologi informasi modern. Jadi demikian akuntan perusahaan dapat melihat keuangan dengan jelas melalui sistem tersebut. Selain itu, akuntan juga dapat mengontrol kinerja dari sistem yang digunakan. Pada zaman dahulunya itu pencatatan akuntansi menggunakan cara manual. Tetapi seiring berkembangnya zaman, saat ini sebagian besar sistem informasi akuntansi menggunakan proses otomatisasi akuntansi. Oke, kita udah tahu nih pengertian dari sistem informasi akuntansi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai apa sih fungsi dari sistem informasi akuntansi. Jadi yang pertama itu yaitu mengumpulkan semua data kegiatan bisnis, perusahaan, dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Selain itu, sistem informasi akuntansi juga dapat mencatat semua sumber daya yang berpengaruh terhadap usaha tersebut dan semua pihak yang terkait. Dengan fungsi ini, tidak akan ada suatu hal dalam perusahaan yang tidak tercatat. Fungsi yang kedua yaitu mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Data yang sudah tersimpan akan lebih mudah diambil karena setiap detail dari data sudah terekam dengan sistem informasi akuntansi. Oke, yang ketiga yaitu membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Jadi pencatatan ini bertujuan untuk mempermudah pihak-pihak yang membutuhkan dalam pengecekan semua transaksi sehingga jika terjadi suatu kesalahan itu dapat dikoreksi dengan mudah dan dapat diketahui apa sih penyebabnya dengan cepat. Yang keempat fungsinya yaitu mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Informasi ini berbentuk laporan keuangan, baik secara manual maupun secara online yang diperlukan oleh semua pihak perusahaan. Lalu untuk fungsi kelimanya yaitu sebagai suatu sistem pengendali keuangan agar tidak terjadi suatu kecurangan. Dengan sistem ini, keuangan perusahaan dapat dilacak dengan pasti karena sistem pertanggungjawaban yang detail. Fungsi ini dapat menjaga aset perusahaan dan mengurangi risiko untuk penggelapan aset oleh semua pihak terkait. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nani. Oke, sebelumnya teman saya Julia sudah menjelaskan mengenai pengertian sistem informasi akuntansi dan juga fungsi sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu, sekarang saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari SIA ini. Yang pertama ada cloud accounting. Akuntansi berbasis cloud atau cloud accounting ini sebenarnya sangat mirip dengan akuntansi yang berbasis desktop. Tetapi ada satu perbedaan. Perangkat lunak akuntansi cloud ini menyimpan dan mengelola data pada server pusat yang diakses melalui internet, di mana pengguna dapat menyimpan dan mengakses data mereka melalui server jarak jauh. Berbeda dengan software akuntansi berbasis desktop yang menyimpan informasi utama di komputer atau server lokal perusahaan. Nah, yang kedua desktop. Software akuntansi desktop ini merupakan aplikasi atau software yang penggunaannya harus di-download dan diinstal terlebih dahulu ke sistem operasi yang mendukungnya di perangkat komputer yang akan digunakan.
Nah, selanjutnya untuk perbedaan cloud dan desktop, yang pertama, cloud itu tidak membutuhkan proses penginstalan, sementara desktop itu membutuhkan proses install. Yang kedua, keamanan dari cloud accounting ini dijamin oleh vendor aplikasi tersebut, sementara untuk desktop keamanan data kita merupakan tanggung jawab pribadi. Dan perbedaan yang ketiga, biasanya untuk cloud itu dia berbayar rutin atau bulanan, sementara untuk desktop itu hanya berbayar sekali di awal, dan biasanya untuk jangka waktu yang cukup panjang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Oke, karena kita udah tahu apa perbedaan dari desktop dan cloud, kita akan masuk ke contoh dari cloud, yaitu Zahir Accounting. Jadi, Zahir Accounting ini adalah software akuntansi keuangan terbaik, penuh inovasi yang sangat berbeda dengan software akuntansi lainnya. Zahir Accounting disebut juga Business Management Software. Jadi, adapun kelebihan dari Zahir Accounting, yang pertama yaitu mudah digunakan oleh non-akuntan karena sudah disediakan formulir khusus untuk menginput semua transaksi umum dalam perusahaan seperti transaksi keluar atau masuk kas, pembelian, penjualan, piutang, dan sebagainya. Lalu, desain user interface atau tampilannya itu menarik dan mudah dipahami karena struktur menu dan ikon berupa gambar yang sederhana dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk faktur dan laporan dapat didesain sesuai dengan keinginan dan kebutuhan perusahaan, serta disertakan berbagai variabel data dan fungsi matematika yang dapat digunakan secara langsung. Untuk kelebihan selanjutnya yaitu laporan dapat dikirim melalui email dan diekspor ke berbagai format. Jadi mengirim laporan menggunakan email itu sangat mudah, cukup membuka laporan yang diinginkan, lalu kalian bisa klik tombol send email. Jadi Zahir Accounting juga dapat mengekspor data dengan tampilan yang sama persis dengan tampilan pada Zahir Accounting. Untuk Zahir Accounting juga menggunakan database client server, sehingga menjadi lebih handal untuk menangani data besar, volume transaksi yang sangat tinggi, dan tingkat keamanan data yang sangat tinggi. Lalu untuk fasilitas dan kapasitas dapat dipilih sesuai kebutuhan, sehingga kita cukup membeli paket yang paling murah, kemudian memesan fasilitas tambahan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan kita. Lalu juga tersedia berbagai grafik dan analisa bisnis interaktif yang tersedia dalam satu layar, dan setiap grafik itu dapat diklik untuk dianalisis. Serta untuk laporan dari Zahir Accounting ini dapat diklik untuk melihat detail transaksi, bisa berupa audit atau drill down pada neraca ataupun laporan laba rugi, juga akan menampilkan buku besar per rekening. Jika kita mengklik nomor transaksi, maka transaksi asli akan terbuka kembali. Jadi jika kita mengklik kode kanan mouse pada laporan keuangan, akan menampilkan jurnal double entry. Lalu untuk transaksi yang di Zahir Accounting itu, kita bisa hapus dan kita bisa edit walau kita sudah input datanya. Dan kita juga dipermudahkan dalam pengambilan keputusan bisnis karena dilengkapi berbagai analisa laporan keuangan perusahaan seperti analisis rasio, break-even point, analisis, berbagai grafik serta laporan interaktif yang menarik dan terintegrasi. Serta memiliki berbagai opsi fasilitas advance seperti multi-currency, multi-price, multi-discount, serial number, lot number and expired date, serta giro mundur. Untuk sinkronisasi data antar cabang melalui internet dial-up, hal ini belum dimiliki oleh software lain. Hal ini mempermudahkan dalam hal pengendalian perusahaan karena bersifat real-time. Lalu predictive input atau menginput transaksi berulang kali secara otomatis. Jadi kita dari tadi udah dengar nih apa saja kelebihan dari Zahir Accounting. Pasti setiap segala hal itu ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kekurangan dari Zahir Accounting sendiri, itu tidak dapat secara otomatis menghitung biaya per jam, per buruh, dan biaya lain dalam akuntansi biaya. Jadi pada Zahir edisi Flexi Money, tidak tersedia fasilitas harga tetap, proyek, dan departemen. Lalu untuk Zahir Accounting edisi pendidikan belum mendukung pengeditan atau unposting, transaksi penjualan dan pembelian. Dan Zahir Accounting ini tidak memberikan rekomendasi tentang kebutuhan perangkat yang dibutuhkan,
serta kompatibel dengan Zahir POS. Untuk kelemahan selanjutnya yaitu Zahir POS ini kurang cepat dan responsif khususnya pada saat menginput transaksi. Jadi membuka faktur, menginput produk, dan mencetak faktur itu ya nggak bisa cepat, nggak bisa tepat waktu. Oke, mungkin sekian mengenai Zahir Accounting. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangan Mayop akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, tadi kan Zahir Accounting yang dijelaskan oleh Julia merupakan salah satu aplikasi. Nah, selanjutnya untuk aplikasi desktop, kami mengambil Mayop, yaitu kependekan dari Mind Your Own Business, yang merupakan salah satu jenis software yang berhubungan dengan perhitungan akuntansi modern yang dapat mempermudah kita dalam menjalankan bisnis. Saat ini, software Mayop ini udah banyak digunakan di dunia, termasuk di dunia untuk membantu mempermudah akses terhadap pembukuan dan juga aktivitas akuntansi bagi perusahaan yang kecil dan menengah, atau sering kita kenal dengan nama UKM. Nah, sama seperti Zahir tadi, yang pertama kita akan membahas mengenai kelebihan Mayop. Kesuksesan dari aplikasi ini tentunya bukanlah tanpa alasan. Mayop memiliki banyak sekali kelebihan sehingga menjadi salah satu software akuntansi yang banyak diminati oleh user dan laku keras di pasaran. Nah, berikut ini ada beberapa kelebihan dari Mayop. Yang pertama adalah mudah untuk digunakan. Sama seperti kebanyakan software lainnya, Mayop memiliki icon-icon serta description yang jelas untuk tiap fungsinya. Sehingga siapapun yang mungkin tidak mempelajari akuntansi tetap akan bisa menggunakan software Mayop ini. Anda hanya perlu menginput data-data dalam database, lalu kemudian melakukan perhitungan dengan mudah dan cepat. Kelebihan yang kedua adalah pengolahan perhitungan akuntansi yang akurat dan tepat. Perhitungan akuntansi akan menjadi lebih cepat dan juga efisien dengan menggunakan software Mayop. Bayangkan jika kita harus menghitung pembukuan dan beragam rumus akuntansi untuk satu periode secara manual. Pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Karena itu, penggunaan Mayop sangat membantu dalam hal efisiensi dan juga kecepatan dari perhitungan akuntansi. Untuk kelebihan yang ketiga, yaitu dapat membantu mengolah manajemen proyek. Nah, jika di perusahaan memiliki lebih dari satu departemen, maka Mayop bisa melakukan hal ini. Jadi Mayop bersifat multi-user, bisa digunakan untuk mengawasi dan juga melakukan pengolahan data dari proyek-proyek yang sudah dilakukan oleh departemen yang ada, seperti departemen keuangan, departemen marketing, departemen HRD, dan kemudian mengolahnya untuk membuat laporan akuntansi dan keuangan perusahaan secara utuh. Nah, untuk kelebihan yang keempat, dia tidak memerlukan maintenance. Sebuah software apabila sudah diinstal akan bisa digunakan terus-menerus tanpa harus melakukan maintenance, bahkan mengeluarkan biaya bulanan. Maka dari itu, Mayop sangat efektif untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang, tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan lagi setiap bulannya untuk software ini. Nah, selanjutnya software ini cukup murah untuk kelas UKM. Harga dari software ini cenderung murah dan juga terjangkau. Untuk penggunaan dalam jangka waktu tak terbatas, harga sebesar 6-7 juta untuk software ini tidaklah mahal, karena akan membantu Anda dalam melakukan manajemen bisnis sendiri. Nah, selanjutnya dia juga terintegrasi dengan database perusahaan. Jadi kita hanya perlu memasukkan database yang akan kita olah dan analisa, maka hasilnya akan muncul dengan cepat dan juga akurat. Tidak perlu repot-repot mengcopy file terlebih dahulu. Banyak software database yang ada memungkinkan keterkaitan software satu dengan yang lainnya. Namun untuk software Mayop ini cukup fleksibel untuk masalah database, sebab database yang tersimpan pun cukup aman. Nah, untuk kelebihan yang terakhir yaitu Mayop ini lebih cepat dalam melakukan perhitungan akuntansi. Perhitungan akuntansi akan menjadi lebih cepat dengan menggunakan software Mayop. Tidak perlu membawa banyak berkas yang tebal dan melakukan perhitungan rumus secara manual. Jadi, kita dapat lebih cepat dan efektif dalam melakukan perhitungan tersebut. Oke, sama seperti Zahir tadi, selain kelebihan, Mayop ini juga memiliki beberapa kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama adalah tidak adanya fitur pelaporan perpajakan di Indonesia. Karena merupakan salah satu software yang dikembangkan oleh Australia, maka dari itu beberapa fitur masih mengadopsi style Australia, seperti fitur perpajakannya. Sehingga untuk kita yang ingin menghitung pajak dan juga pelaporan pajak, kita harus menggunakan software lainnya untuk melakukan perhitungan pajak perusahaan. Untuk kelemahan yang kedua, dia hanya bisa dilakukan pada satu perusahaan. Aplikasi Mayop ini belum bisa memenuhi kebutuhan para pebisnis dengan banyak kebutuhan, sehingga tidak cocok bagi pengusaha yang multi company. Untuk kelemahan yang ketiga, dia belum tersedia dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin ini bukan merupakan masalah yang penting.
Namun demikian, terkadang ada beberapa pengguna atau user yang terkadang suka kebingungan akan perbedaan istilah dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Karena itu, belum adanya bahasa Indonesia dalam software Mayo ini juga merupakan suatu kelemahan. Nah, kelemahan yang keempat yaitu beda format neraca keuangan dengan Indonesia. Masih dari perbedaan negara, format keuangan yang didukung oleh software Mayo ini merupakan format neraca keuangan Australia. Sehingga hal ini cukup merepotkan karena format neraca keuangan yang kita gunakan di Indonesia berbeda dengan format neraca keuangan di Australia. Kelemahan yang kelima yaitu belum mendukung multi currency, sehingga kita harus melakukan konversi mata uang terlebih dahulu sebelum memasukkan transaksi yang sudah kita lakukan. Cukup repot sih kalau dia belum mendukung fitur multi currency ini. Dan untuk kelemahan yang terakhir yaitu dia juga belum mendukung fitur multi gudang. Nah, jadi bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu gudang pun masih juga direpotkan oleh keterbatasan dari software Mayop, karena dia masih belum mendukung multi gudang. Oke, itu merupakan beberapa kelemahan dari fitur aplikasi Mayop. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kami hari ini, yaitu berdasarkan informasi yang telah kami peroleh sebelumnya, dapat disimpulkan penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis desktop dan cloud memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Aplikasi cloud accounting seperti Zahir lebih cocok digunakan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, terutama usaha mikro, karena biaya yang kita perlu keluarkan lebih kecil dan dapat didesain sesuai yang diinginkan, serta tampilan Zahir juga menarik dan mudah digunakan oleh orang yang bukan akuntan. Sementara untuk aplikasi desktop seperti Mayop lebih cocok untuk digunakan usaha yang setidaknya kecil dan menengah, karena biayanya lebih tinggi dibandingkan Zahir, tetapi masih terhitung relatif murah dan lebih cepat, tepat, dan akurat dalam perhitungan. Juga tidak memerlukan multi maintenance dan terintegrasi dengan data perusahaan. Oke, saya rasa sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga hal yang telah kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton video kami.